Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah supaya dimudahkan dalam belajar, dimudahkan pemahaman, dimudahkan dalam istiqomah ketika belajar. Baik, kita mulai. Terakhir sampai pembahasan zonna ya. Pembahasan zonna dan saudara-saudarinya. Ya, kita murajaah lagi. Silakan dibuka kalau di PDF di halaman 286. Ya, kita murajaah lagi dari zonantu yang pensarah mengatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, zonna ya contohnya zonantu Zaidan muntaliqan. Aku mengira, aku menyangka, aku menduga Zaid adalah atau Zaid muntaliqan maknanya intalaqa zahaba. Zaid itu pergi. Aku mengira Zaid pergi. Maka zonantu ya di situ kita i'rab zonna pada zonantu ya dia fi'lun madin, fi'il madi, fi'il yang bermakna lampau, mabniun ala sukuni, i'rabnya mabni di atas sukun karena yang dilihat adalah lam fi'ilnya, harakat lam fi'ilnya zonantu, lam fi'ilnya nun yang kedua sukun. Maka i'rabnya mabniun ala sukuni, yaitu pakai sukun. Litisalihi bi dhamiri raf'i, kemudian bersambung ya dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu dhamir yang dibaca tu pada zonan tu-nya itu namanya dhamir rafa' mutaharrik, atau nama lainnya dhamir mutasil rafa' sebagai fa'ilnya. Wa hiya tansibu maf'ulain, fungsinya menasabkan dua maf'ul bihnya, yaitu Zaidan mansub, muntaliqan mansub. Baik. Al-awwalu mubtada al-mubtada'u, maka maf'ul bih pertama itu hakikatnya adalah mubtada'nya. Al-mubtada'unya Zaid di situ. Ya, karena zonna kita ingat pelajaran zonna ini dia menasabkan dua maf'ul bihnya. Nah, dua maf'ul bihnya ini asalnya adalah mubtada dan khobarnya. Jadi sekalipun kita hapus zonantunya enggak masalah ya. Masih bisa membentuk kalimat yang sempurna, yaitu Zaidun muntalikun, Zaid ya, Zaid itu pergi. Maka wasani maf'ul bih keduanya muntaliqan itu khabarnya hakikatnya. Sebelum kemasukan zonantu itu mubtada khabar. Wa ta'u, ta'nya pada zonantu itu dhamirun muttasilun, dhamir muttasil mabniun ala dhammi, mabni atas harakat dhammah ya, yaitu tu di situ kan harakat dhammah berarti mabni atas dhammah. Fi mahalli raf'in fa'ilun, menempati posisi rafa ya sebagai fa'il dari zonna. Kemudian apalagi Zaidan. Zaidan maf'uluha al-awwalu, maf'ul yang pertama, maksudnya maf'ul bih yang pertama. Zaidan mansubun biha, mansub karena adanya zonantu. Kemudian wa alamatun nasbi, tanda nasabnya dengan fathah zahirah, fathah yang nampak pada akhiran lafaz Zaid. Muntaliqan maf'uluha asani, maf'ul bih kedua. Mansubun biha, mansub karena zonantu juga. Kemudian tanda nasabnya juga fathah zahirah pada akhiran lafaz muntaliqan. Ini mudah ya. Lalu seandainya kita ubah i'rabnya jadi seperti ini, zonantu Zaidun muntaliqun, keduanya marfu, maka khata'un salah. Kalau kita ubah dibalik i'rabnya, yang satu yang depan yang pertama mansub, yang bukan dibalik ya. Diubah i'rabnya enggak ada ya, tidak mansub semua, seperti contohnya zonantu Zaidan muntaliqun, atau kebalikannya zonantu Zaidun muntaliqan, maka ini khata ya, salah. Harus semuanya apa? Mansub.
Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas akhwatu zona yang berikutnya, itu ada hasiba. Nah, berikutnya perhatikan, berikutnya kita masuk hasiba. Hasiba, ya, hasibtu, contohnya hasibtu amron shadiqan fa idza huwa kadzibun. Enggak, hasibtu di situ kita i'rab ya, hasibtu yang maknanya di sini hasibtu, hasiba yang maknanya zonna, ya. Bukan hasiba yang makna yang lain. Hasiba yang bermakna menyangka atau menduga. Hasibtu fi'lun wa fa'ilun, dia sudah termasuk fa'ilnya, hasibtu fi'il dan fa'il. Hasibanya fi'lun madin mabniun 'ala sukuni. Dia hasiba fi'lun madin mabniun 'ala sukuni litisalihi, ya di situ mabni atas sukun karena yang di i'rab adalah lam fi'ilnya, ya. Hasibtu ba'nya sukun, ya, berarti mabniun 'ala sukun. Litisalihi bidhamir raf'il mutaharriki, kemudian bersambung dengan dhamir rafa' muttasil atau dhamir rafa' mutaharriknya sebagai fa'ilnya, yaitu hasibtu, ya. Lafadz tu-nya itu merupakan ittisalnya, dhamir yang bersambung dengan hasiba. Wa huwa fi mahalli raf'in fa'ilun, nah, maka tu-nya di situ mahalnya rafa', menempati kedudukan rafa' sebagai fa'il dari hasiba. Amron, ya, jelas ini maf'uluha al-awwalu, maf'ul bihi yang pertama, mansubun biha, mansub karena biha, haknya ke hasibtu. Mansub karena hasibtu, karena amilnya, ya, amilnya adalah fi'il di situ. Fi'il dan fa'ilnya sudah menjadi amil untuk adanya maf'ul bih di situ. Baik, kemudian wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya itu fathah zahirah, fathah yang jelas, yang nampak, fi akhiri, pada akhiran lafaz amr. Begitu pula shadiqan, jelas shadiqan maf'uluha asani, dia maf'ul bih kedua, mansubun biha, mansub karena hasibtu juga sama. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhiran lafaz shadiqan. Sudah sampai situ sebenarnya kalimat intinya. Hasibtu amron shadiqan, aku mengira Amr itu orang yang shadiq, yang jujur. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke khala atau khiltu, terkait dengan, ya, mengurutkan dua maf'ul bih pada fi'il yang memiliki dua maf'ul bih, ya, kalau itu domir, kalau maf'ul bihnya keduanya domir, maka dahulukan yang lebih ma'rifat terlebih dahulu dibandingkan yang kurang ma'rifat. Dan Ibnu Malik dalam kitabnya, dan disarah oleh banyak ulama tentunya dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, urutan domir yang paling ma'rifat itu dimulai dari mana? Domir yang paling ma'rifat adalah domir apa? Mutakallim. Domir, maksudnya domir dari kelompok domir, itu domir mutakallim lebih ma'rifat daripada domir mukhatab. Nah, begitu pula domir mukhatab lebih ma'rifat dari domir, lebih ma'rifah dari domir apa? Ghaib atau ghaibah. Orang pertama lebih khusus daripada orang kedua lebih khusus daripada orang ketiga. Contohnya, maka urutannya dahulukan yang lebih ma'rifat, yang lebih ma'rifah. Misalkan apa? Kita buat kalimat pakai a'to, memberikan. A'to kan punya dua maf'ul bih, ya. Misalkan a'toituka, a'toitu misalkan a'toitukahu, a'toitukahu, aku memberikan, ka domir huruf kafnya itu maf'ul bih pertama, a'toitukahu. Kemudian hu-nya maf'ul bih kedua, itu domir kedua, a'toitukahu. Maka di situ ka-nya, kafnya dia domir mukhatabah, domir mukhatabah. Kemudian
hu-nya, domir ha-nya di situ maf'ul bih kedua dia domir ghaib. Urutannya itu yang dikuatkan oleh Dr. Abdullah bin Saleh ya, Abdullah Al-Fauzan ketika mensyarah Alfiyah Ibnu Malik, maka yang dikuatkan harus didahulukan domir yang lebih ma'rifah dibandingkan yang kurang ma'rifah. Maka tidak boleh dibalik ya, ghaib dulu kemudian mukhatab. Tidak, afwan, mukhatab dulu. Kalau mukhatab dulu benar, kalau ghaib dulu kemudian mukhatab maka salah. Karena urutannya apa tadi? Yang paling ma'rifah itu domir mutakallim, orang pertama, kemudian orang kedua mukhatab, kemudian yang ketiga domir ghaib. Kemudian dijelaskan pula mengenai dua maf'ul bih yang berupa domir, maka juga dikuatkan oleh Ibnu Malik, maka harus disambung. Ya, disambung, tidak boleh difasal, harus wasal, tidak boleh fasal. Contoh yang wasal, a'taitu kahu, aku memberikan ya dirimu kepadanya. Enggak boleh difasal. Contohnya a'taituka iyyahu. A'taituka iyyahu ini tidak diambil pendapatnya oleh Ibnu Malik. Maka ini teman-teman sekilas mengenai fi'il yang memiliki dua maf'ul bih. Nah, pertanyaan kita adalah apakah bisa dikiaskan ketika kita memilih dua maf'ul bih yang bukan domir, dahulukan yang lebih ma'rifah dibandingkan yang tidak ma'rifah atau yang kurang ma'rifah. Contohnya di sini hasibtu amron shadiqan, amr isim ma'rifah, shadiqan isim nakirah. Dan seringnya begitu. Kalau kita amati maf'ul bih pertama biasanya apa? Ma'rifah, biasanya. Karena setiap kaidah pasti ada apa? Ada pengecualian dan ada khilaf ulama. Maka di sini seringkali kita dapati maf'ul bih pertama itu lebih ma'rifah daripada maf'ul bih yang kedua. Nanti coba kita lihat di contoh di akhwatu zona yang lainnya. Ya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan teman-teman, kita masuk ke akhwatu zona yang berikutnya itu khala atau ya khiltu. Kalau dilekatkan domir rafa mutaharikah maka jadi khiltu. Ya. Kita lihat, kita baca. Makna maka khiltu di sini khala ini bermakna zonantu wa asluha khala wa mudhari'uha ya khalu. Khala ya khalu. Maknanya zonantu, khala di sini maknanya menyangka. Ya, maknanya apa? Menyangka. Asluha ya, maka bentuk asalnya, kenapa disebut asluha? Karena mengambil pendapat ulama yang menetapkan bahwasanya fi'il madhi ya, fi'il madhi terutama domir huwa yang fa'ilnya domir huwa itu asal dari mufradat. Asal mufradat adalah fi'il madhi. Walaupun sebagian pendapat ulama kita ketahui bahwasanya asal dari suatu lafaz adalah apa? Masdar. Ini khilaf. Namun yang diambil oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, asluha khala, fi'il madhinya khala, mudhari'uha ya khalu, maknanya zonantu, mengira, menyangka. Sebagaimana ya penyair berkata mendalam syairnya, ini syairnya sudah pernah dibawakan ketika membahas zonnah di bab agak pertengahan, kalau dicetakkan PDF halaman 202 itu sudah dijelaskan di sana. Qala syair, penyair mengatakan wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Bagaimanapun takun 'inda mri'in min khaliqatin, khaliqah di situ isim dari takun, isim takunu, minnya itu zaidah, tambahan saja untuk taukid. Indamri ini berarti zorof yang merupakan khabar takun. Wawnya itu waw istinafiyah untuk memulai kalimat saja, jadi tidak perlu diterjemahkan. In itu alat syartiyah. Kemudian
khalaha takhfa 'alan nas, khalaha takhfa 'alan nas itu jumlah syaratnya. Jawabnya tu'lami di kasrah itu untuk munasibah penyesuaian bait syair saja. Maka terjemahnya, bagaimanapun ya yang namanya tabiat manusia itu senantiasa ada dalam diri seseorang. Bagaimanapun tabiat atau watak itu pasti selalu ada di sisi seseorang. Namanya watak, tabiat bawaan lahir ya. Khaliqah itu tabiat atau watak. Wa in khalaha, nah di sini qala di sinilah syahidnya, intinya khalaha hanya itu maf'ul bi pertama, takhfa 'alan nas itu maf'ul bi kedua. Seberapa jumlah ya fi'liyah. Wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Jika seseorang menyangka tabiat atau watak itu bisa tersirat, bisa disembunyikan 'alan nas dalam dirinya, dalam diri manusia ya, maka tu'lami, tetaplah yang namanya watak tabiat itu tetaplah dapat diketahui juga. Mau disembunyikan bagaimanapun caranya, namanya watak tidak bisa disembunyikan dari pandangan manusia. Hanya bisa diarahkan saja ya supaya tidak menjadi mudarat. Baik. Maka di situ syahidnya khalaha takhfa 'alan nas. Khala di situ akhwatu dhanna, haknya maf'ul bi pertama, takhfa 'alan nas maf'ul bi keduanya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kemudian khalaha yakni dhannaha, kita kembali ke teks. Khalaha yakni dhannaha idzan, jika demikian maknanya dhanna, khala maknanya dhanna, idzan jika demikian khiltu bi makna zonantu. Sama, khiltu maknanya zonantu. Sini ada kaidahnya. Jika wazannya seperti qala yaqulu ya, maka ketika di tasrif ke domir yang terdapat domir rafa mutaharikah, tu, ta, ti, tum dan semisal itu, maka fa fi'ilnya di dhammah. Contohnya qala yaqulu qultum. Tapi kalau ya polanya mengikuti contohnya khala ya khalu, maka ketika di tasrif ke domir ya rafa mutaharrika, contohnya tu, ta, ti, tum, tunna, maka fa fi'ilnya di kasrah. Jadi khiltu, bukan khultu tapi khiltu. Khala ya khalu khiltu, khiltum, khilta, khilti. Tapi contohnya kalau qala yaqulu qultu, qultum dan seterusnya. Baik, kemudian taqulu, contoh yang khiltu di sini kita tutup di sini sebelum istirahat ya. Khiltu at-tilmiza fahiman, aku mengira murid itu fahiman, faham. Ya. Maka at-tilmiza di situ maf'ul bi pertama sekaligus mubtada ketika tidak ada khiltu. Fahiman maf'ul bi kedua dan sebagai khobar ketika tidak ada khiltu, karena asal usulnya dua maf'ul bi ini adalah mubtada khobar. Dan kita lihat sekali lagi, dua maf'ul bi ini yang pertama ma'rifah, yang kedua fahiman nakirah. Urutannya demikian, wallahu a'lam. Apakah ini kias dari kaidah domir yang berupa dua maf'ul bi yang berupa domir, maka dahulukan yang lebih ma'rifah dibandingkan yang kurang ma'rifah. Ya'ni zonantu at-tilmiza fahiman, maksudnya adalah khiltu di situ zonantu, aku mengira murid itu paham. Khiltu di situ fi'lun wa fa'il, ya fi'il sekaligus fa'ilnya tentu saja demikian. Khalanya apa di situ? Khalanya dia fi'lun madin mabni atas sukun karena yang dilihat adalah lam fi'ilnya ya. Khiltu ketika di situ ya khala lamnya sukun, ya berarti mabni atas sukun. Litisalihi bi dhamir raf'i mutaharrik, melekat dhamir mutaharrik sebagai fa'ilnya, wa huwa yansibu maf'ulain, menasabkan dua maf'ul bihnya, awwaluhuma mubtada
maka tilmizanya mubtada asalnya, sani yang kedua khobarnya itu fahiman, fahimun asalnya. Wa ta'u dhamirun mutakallim, taknya itu ya zonantu tadi, khiltunya tu-nya dhamir mutakallim, dhamir mewakili dhamir ana, mabni atas dhammah karena harokatnya memang dhammah, tu fi mahalli raf'in fa'ilun, menempati posisi rafa sebagai fa'il. Tilmidnya jelas maf'ul bih pertama mansub karena khiltu, tanda nasabnya dengan fathah zahirah pada akhiran lafaz tilmidza. Kemudian fahimannya maf'ul bih kedua mansub juga karena khiltu, tanda nasabnya dengan fathah yang nampak pada akhirannya pada lafaz fahiman. Teman-teman sekalian rahimani wa za'amtu laha ma'anin, punya banyak makna. Walakinna, kan tetapi, alladzi nuridu, yang kita inginkan, yang kita maksudkan pada pembahasan bab kita akhwatu zonna adalah za'amtu alladzi bimakna zonantu. Maknanya zonantu, aku mengira, aku menyangka. Fataqulu, contohnya kau katakan za'amtu Zaid dan Amran, maksudnya adalah zonantu Zaid dan Amran, aku mengira Zaid itu Amr. Maka di sini Z-nya maf'ul bih pertama, Amrnya maf'ul bih kedua. Sama-sama mansub, maknanya zonantu. Kemudian za'amtu i'rabnya fi'lun wa fa'ilun, ya fi'il madhi sudah mengandung fa'ilnya yaitu dhamir taknya di situ. Dan za'ama sendiri fi'il madhi, fi'lun madin ya, mabniun 'ala sukuni, dia mabni atas sukun karena lam fi'ilnya mimnya sukun. Litisalihi ya bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Jadi ya itu yang menyebabkan mabni atas sukun. Kalau za'ama saja mabninya atas fathah. Walaupun ini kita kembali ke mazhab mana yang kita pegang, ya, mazhab mana yang kita pegang. Kalau Kufah mazhabnya seperti apa mengenai i'rab fi'il madhi? Ya, di matan Ajrumiyah gimana? Harus fathah kan? Fathah abadan. Selalu fathah. Ya. Selalu apa? Selalu fathah kalau mazhab Kufah. Artinya meskipun di i'rab, meskipun di tasrif ke bentuk ra'aitu misalkan, atau tadi apa? Za'amtu, za'amta, za'amtum, za'amtunna, tetap ya i'rabnya dengan fathah, namun fathahnya apa? Muqaddarah. Yaitu pendapat yang lain. Karena fi'il madhi senantiasa i'rabnya apa? Mabni atas fathah. Menurut pendapat yang lain, sehingga misalkan kita tasrif ke za'am, misalkan za'amtu, maka i'rabnya za'amtu fi'il madhi, fi'lun madin mabniun 'ala fathin muqaddaratin, atau fathin muqaddarin semisalnya. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dulu. Kemudian mengenai za'amtu, kita lihat berikutnya. Kemudian taknya di situ dhamir muttasil, dhamir rafa' muttasil tepatnya, mabniun 'ala dhammi, mabni atas dhammah karena tu-nya dibaca tu dhammah, maka mabni atas dhammah. Fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa'nya sebagai fa'il. Zaidunnya di situ zaidannya maf'uluha al-awwalu, maf'ul bih pertama. Za'amtu tadi za'amtu Zaidan Amran. Kemudian tanda nasabnya dengan fathah zahirah jelas pada akhiran lafaz ya Zaid. Amr, kemudian Amr maf'uluha asani, maf'ul bih kedua Amrnya. Jelas ya mansub, dia mansub. Ya, dan tanda nasabnya dengan fathah zahirah juga pada akhiran lafaznya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada yang sedikit menarik. Kenapa ulama hampir selalu menggunakan nama-nama ya yang itu saja. Zaid, Amr, Hindun, apalagi. Ya semisal itu ya, Zaid, Amr, Hindun, Ali. Karena memang nama-nama ini pertama nama-nama yang sudah populer ya.
Apalagi bahasan kita adalah kitab dasar, yakni kitab Al-Jurumiyah, maka dicari nama-nama yang paling populer di kalangan bangsa Arab. Yang kedua, memang nama ini secara ilmu ilalun nahwi, ya, nama-nama yang ringan untuk diucapkan. Nama-nama yang apa? Yang ringan untuk diucapkan. Pertama jelas itu populer, Zaid, Hindun, apalagi Ali, Amr. Yang kedua karena memang nama ini nama-nama yang paling ringan untuk paling mudah diucapkan dengan lisan Arab. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Maka ini faedah bagi kita ketika kita mengajar, maka berikanlah contoh-contoh yang paling mudah sebagaimana ulama melakukannya. Tentu dengan kondisi mad'u, target dakwah yang kita ajarkan. Kalau untuk pemula ya cari contoh yang mudah-mudah saja. Kemudian berikutnya di sini ra'aitu. Ini mungkin yang terakhir. Di ra'a ini pembahasannya lumayan panjang. Taib yang di ra'a alima itu pembahasannya lumayan banyak. Jadi kita bahas ra'a sekarang. Ra'a termasuk saudari atau akhwatu dhanna, takunu bimakna alimtu. Ra'a di sini teman-teman bukan ra'a yang bermakna melihat dengan mata kepala, ya. Karena kita bahas af'alul dzan, fiil-fiil yang bermakna dzan pastinya maknanya juga amalan hati, ya, menyangka, mengira, sangkaan, perkiraan atau keyakinan juga bisa. Maka maknanya alimtu, aku mengetahui, maksudnya mengetahui dengan mata hati, ya, bukan mata kepala. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Takunu bimakna zonantu, maka maknanya zonantu aku mengira. Wa takunu bimakna absortu, juga terkadang maknanya absortu. Nah, ini makna yang lain yang bukan pembahasan kita, yaitu absortu aku melihat dengan mata kepala. Ya. Atau makna yang ketiga ada apa nih? Ada 4 makna ya. 4 makna pertama tadi maknanya alimtu, mengetahui dengan mata hati. Yang kedua ada ro'a maknanya zonantu, tadi maknanya mengira, menyangka. Alimtu dengan zonantu maknanya amalan hati. Sehingga pelajaran kita ro'a di sini ro'a yang bermakna alima dan ro'a yang bermakna zonna. Kalau alima nanti maknanya juga bisa diterjemahnya meyakini. Baik, meyakini atau zonantu mengira. Nah, makna yang ketiga absortu atau absora maknanya melihat dengan mata kepala. Yang keempat maknanya dorobtu ri'atahu, maknanya adalah dorobtu ri'atahu, terjemah letterlocknya aku memukul ri'atahu, ya, dadamu. Ya, ri'ah itu organ tubuh untuk bernafas, ya, itu paru-paru atau dada. Namun dorobtu ri'atahu di sini maknanya nanti lebih kepada penegasan atau sumpah. Ya, aku bersumpah gitu. Dorobtu ri'atahu ini seperti ungkapan Arab, maknanya ya al-halfu, ya, sumpah. Nanti akan dibahas, ada penjelasan di bawahnya. Arba'atu ma'ani, ada 4 makna. Ya, perhatikan penjelasan berikutnya. Idza kanat bi makna alimtu au zonantuna. Maka kalau maknanya alimtu aku meyakini atau zonantu aku mengira, fahiya min akhwati zonna, maka itulah makna-makna dari, ya, akhwatnya zonna. Wa idza kanat bi makna absartu, kalau maknanya absartu aku memandang, melihat dengan mata kepala, fa innaha tansibu maf'ulan wahidan faqat, dia hanya mampu menasabkan satu maf'ul bih saja. Sedangkan yang kita pelajari zonna dan akhwatuha itu menasabkan 2 maf'ul bih. Jadi sudah beda, ya, beda amalan. Sudah beda apa? Amalnya sudah berbeda. Kemudian wa idza kanat bi makna darabtu ri'atahu, kalau maknanya darabtu ri'atahu fahiya aidan tansibu maf'ulan wahidan, juga hanya menasabkan satu maf'ul bih saja. Falau qala laka qailun, ya, andai, ya, ada orang berkata kepadamu, hal ra'aita Zaidan, apakah engkau, ya, melihat Zaid. Nah, kita lihat di sini ro'anya maknanya apa? Lihat saja Z-nya, maf'ul bih-nya cuma satu, yaitu Z, hanya Z saja, berarti apa? Bukan ro'a yang bermakna
bukan bermakna alima, meyakini atau mengetahui dengan mata hati, bukan juga ro'a yang bermakna zonna, karena maf'ul bihnya cuma zaid. Baik. Lihat, wa anta syahadtahu bi'ainika. Nah, di sini ra'aitu zaid, ra'aita zaid berarti kan anta syahadtahu, engkau melihatnya, engkau menyaksikannya bi'ainika dengan mata kepalamu. Dengan secara zahir, kelihatan langsung dengan mata kita. Maka ini bukan ro'a yang zon, bukan akhwatu zonna. Qala qulta, engkau katakan wallahi ma ra'aitahu, wallahi ma ra'aituhu. Nah, kalau kita kalimatnya kita ubah sedikit menjadi wallahi, demi Allah, itu wawunya wawu qasam, bukan wawu ataf. Wawu qasam. Ya. Demi Allah, ya. Ma ra'aitahu, aku tidak melihatnya. Nah, yakni maksudnya adalah ma darabtu ri'atahu. Sadaqta aula, sadaqta, benar seperti itu. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, susunan makna yang keempat dari ro'a tadi yang maknanya darabtu ri'atahu, itu takwilnya ya wallahi ma ra'aituhu. Demi Allah aku tidak melihatnya. Ya, ada makna penegasan di sini, sumpah. Tetap saja ini bukan af'aluzon, bukan akhwatu zonna, karena hanya memiliki satu maf'ul bih yaitu ri'ata. Baik. Kemudian hadza yanfa'uka fit ta'wili, maka ini takwil ini memberikan manfaat kepadamu, membantumu intinya. Kalau ditakwil tadi, coba kalau kita enggak takwil makna ro'a yang bermakna darabtu ri'atahu, kita bingung. Maksudnya apa darabtu ri'atahu? Aku memukul dadanya, kan? Bingung. Oh, ternyata maksudnya adalah makna wallahi ma ra'aituhu. Aku, demi Allah aku tidak melihatnya. Kemudian tahlifu wa anta, maka takwilnya adalah engkau bersumpah. Kondisinya dideskripsikan bahwa kalimat ma darabtu ri'atahu itu engkau sedang bersumpah, wa anta tanwi, kemudian engkau memaksudkan sumpahmu itu dengan mengatakan ma darabtu ri'atahu, ya, aku tadi demi Allah aku tidak melihatnya. Fahada yanfa'uka wa takunu baron biyaminika. Maka ini bermanfaat bagimu, wa takunu baron biyaminika. Yamin sini apa? Sumpah, ya, sama kan? Wa takunu baron biyaminika, dan engkau maka engkau sia-sia dengan sumpahmu. Wallahu a'lam maksudnya di sini apa. Namun poinnya adalah untuk makna yang keempat tadi ma darabtu ri'atahu, takwilnya adalah wallahi ma ra'aituhu. Dalilnya ada dalam syair. Ini dalil bahwasanya ro'a yang bermakna alima, bermakna meyakini, ya. Dan ini merupakan termasuk akhwatu zonna. Karena zonna sangkaan juga nanti sangat erat kaitannya dengan meyakini, ya. Jadi kalau kita belajar af'alul qulub, amalan-amalan hati, fiil-fiil yang beramalan hati, maka af'alul zon, fiil-fiil yang beramalan zon nanti kaitannya dengan af'alul yakin, fiil-fiil yang beramalan yakin. Jadi alima maknanya meyakini, juga termasuk akhwatu zonna, saudarinya zonna. Lihat di sini syairnya, ini syairnya bait. Syair ini nanti silakan dilihat di Sarah Ibnu Aqil, Sarah Alfiyah Ibnu Malik, sarahnya Ibnu Aqil, ya. Disebutkan di jilid yang kedua di halaman 29. Lihat di footnote itu ada penjelasannya, silakan dicari. Ana ringkas saja intinya ra'aitullaha, ya, ra'aitullaha akbar. Maka langsung ketahuan di sini maf'ul bi pertamanya lafaz jalala Allah mansub dengan fathah zahirah, akbaranya maf'ul bi kedua di situ. Akbaranya maf'ul bi kedua. Sudah selesai sampai situ sebenarnya. Namun kalau kita terjemahkan semua, ra'aitullaha akbara kulli syai'in muhawalatan wa aksarahum junuda. Terjemahan terletnya aku bukan melihat, sini aku meyakini, ya. Ingat ro'a di sini bukan ro'a yang absara, tapi ro'a yang alima, meyakini. Baik, aku meyakini bahwasannya Allah itu maha besar terhadap segala sesuatu. Allah itu besar, maha besar. Allahu akbar. Maha besar terhadap segala sesuatu. Maka akbar di situ maf'ul bi kedua, lafaz jalala Allahnya maf'ul bi pertama, akbar ini maf'ul bi kedua sekaligus sebagai mudhof terhadap
kulli. Nah, kullinya mudhaf ilaih. Kemudian kulli juga mudhaf terhadap syai'-nya mudhaf ilaihnya juga. Muhawalatan jelaskan di Syarah Ibnu Aqil, muhawalatan ini tamyiznya, tamyiz ya. Muhawalatan apa? Tamyiz menjelaskan zat Allah. Muhawalatan tafsirnya adalah ya, penjelasannya muhawalatan di sini maknanya quwwah wal qudrah. Al-quwwah wal qudrah. Allah itu quwwah al-qudrah. Ini muhawalatan tamyiznya menjelaskan zat Allah. Wa aksarahum, aksara mansub ya ke mana? Ke akbar. Atof ya, atof ke akbar mansub, sama-sama mansub. Humnya itu ke kulli syai', sama saja ya. Junudan itu tamyiz juga, tapi tamyiz ke intinya ke nanti tamyiz ke lafaz Allah ya. Junud ini artinya Allah itu punya banyak pasukan ya, punya banyak bala tentara. Ya, terjemah literalnya, aku meyakini bahwasanya Allah itu maha besar terhadap segala sesuatu, dan Allah ini zat yang muhawalatan, zat yang maha kuasa. Kudrah maknanya kudrah wal quwwah, makna maha kuat dan berkuasa atas segala sesuatu. Wa aksarahum, dan Allah itu maha apa? Terjemahnya, Allah itu paling banyak pasukannya, paling besar bala tentaranya dibandingkan makhluk-makhluknya. Sekalipun misalkan raja-raja dunia yang mungkin punya ribuan, jutaan pasukan, maka Allah pasti lebih banyak lagi tentaranya dari kalangan malaikat. Tentunya Allah punya banyak ya tentara ya. Buktinya apa? Ketika perang ya Badar, Allah turunkan para malaikatnya untuk apa? Membantu para sahabat radhiyallahu taala anhum beserta Rasulullah SAW, sehingga mampu mengalahkan ya musuh-musuh Allah. Dibantu dengan apa? Bala tentara Allah berupa apa? Malaikat. Tapi junud itu maknanya junud maknanya tentara, bala tentara. Sebagai tamyiz juga untuk menjelaskan sifat dari lafaz Allah. Baik. Kemudian lihat di situ, hadza ra'a bi makna alima. Ra'anya bermakna alima, meyakini. Aku meyakini, bukan aku melihat. Dan kalau terjemahnya melihat juga tidak boleh kan? Tidak pas ya, masa aku melihat Allah yang maha besar? Kan tidak bisa di dunia. Allah ya nanti bisa dilihat wajahnya ketika di mana? Ketika nanti di surga, merupakan kenikmatan tertinggi adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadza ra'a bi makna alima, kemudian wa taqulu udtu, nah contoh yang lain, udtu al-maridha fa ra'aituhu mu'alajan. Nah, sini udtu artinya aku mengunjungi al-maridha orang yang sakit itu. Fa ra'aitu, kemudian aku melihatnya. Di sini bukan melihat terjemahnya, tapi zonna. Zonantu, aku mengira dia mu'alajan. Apa mu'alajan? Alajah itu apa? Pengobatan ya, perawatan. Kalau mu'alajan apa? Aku mengira dia itu dirawat. Ternyata aku mengunjungi di rumahnya, dia sedang sakit, masih ada di rumahnya. Kemudian aku mengiranya dia apa? Dirawat. Wallahu a'lam. Maka di situ ra'aituhu, hu-nya maf'ul bih pertama berupa domir, mu'alajannya maf'ul bih kedua. Contoh berikutnya, wa taqulu ra'aitu Zaidan. Kalau ini ra'anya bukan af'alu dzan, bukan akhwatu dzanna. Kenapa? Karena maf'ul bihnya cuma satu, Zaid saja. Maka bimakna absortu saja, maknanya absara, melihat dengan mata kepala. Aku melihat ya Zaid. Udah. Wa taqulu ra'aitu Zaidan. Ini kalimat terakhir. Wa taqulu, engkau katakan contoh yang lain, ra'aitu Zaidan ay darabtu ri'atauna. Kalau ra'aitu Zaidan dimaksudkan ay darabtu ri'atahu, maknanya darabtu ri'atahu, makna yang keempat tadi. Lakinna hadzal akhyara ba'idun, ini takwil yang terlalu jauh pilihannya. Akhyar pilihan mentakwilnya, kalau ditakwil ke darabtu ri'atahu ini ba'id. Ba'id ini orang Arab mengatakan ba'id menunjukkan sesuatu itu sulit ya. Sulit untuk diwujudkan gitu. Kalau sesuatu itu mudah diwujudkan, orang Arab biasa mengatakan qarib. Qarib ya. Kalau ba'id ini sulit ini.
masa maknanya darabtu ri'atahu, ya. Kalau terlepnya aku memukul ya dadanya, atau tadi maknanya apa? Mengandung makna sumpah, penegasan. Yakni la ya'rifuhu illa alladhi aradahu bi nafsihi. Yakni maksudnya adalah ya la ya'rifu, tidak diketahui, tidak dikenali, tidak ada yang mengenalnya kecuali orang yang menginginkannya dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ra'aitu Zaid, paham maksudnya. Tidak ada yang mengetahuinya. Kalau kita terjemahkan, tafsirkan, takwilkan dengan makna darabtu ri'atahu, maka tidak ada orang sama sekali yang mengenali maksud dari kalimat tersebut kalau ditakwilnya ke darabtu ri'atahu. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang memang memaksudkan itu darabtu ri'atahu. Tapi orang awam enggak paham kok maknanya darabtu ri'atahu. Kata Syekh, ya ba'id, ini makna yang sulit untuk dipahami. Amal mukhatabu fa innahu la yatra'u, maknanya apa? Terjadi, atau ya maknanya terjadi. Ala balihi, bal ini maknanya keadaan. Fa innahu la yatra'u ala balihi anna ra'aituhu bimakna darabtu fi ri'atihi. Maka ini tidak terjadi kondisi seperti ini tadi mentakwil ra'aitu Zaidan dengan darabtu ri'atahu ala balihi, ya, karena ini kondisi yang mungkin kalimat yang bal, ya, kalimat yang usang, ya, kalau diterjemahkan terlek balun atau balin, usang, yang kalimat yang jarang dipakai. Makna takwil seperti itu, anna ra'aituhu bimakna darabtuhu fi, itu maksudnya kalau ketika ra'aituhu dimaknai darabtuhu fi ri'ati, kita saja bingung, ya. Kalau ra'a dimaknai darabtuhu fi ri'ati. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, selesai pembahasan kita membahas beberapa akhwatu zonna, kian lebih kurangnya mohon maaf. Untuk syair nanti silakan dibaca sendiri di Syarah Alfiyah Syarah Ibnu Aqil. Kalau yang satu laginya, yang pertama tadi itu searching aja di Google, nanti banyak menjelaskan mengenai syair kalimat tersebut. Insyaallah jelas ya. Ini masih materinya masih ringan, insyaallah kita tutup dulu. Ya, jazakumullah khairan atas partisipasi antum sekalian, semoga bisa istiqomah menyelesaikan kitab ini. Kita akhiri, ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.